Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shirley Ananda. Pada hari ini kita akan membahas mengenai store prosedur. Nah, store prosedur ini sebenarnya sama dengan anonymous block, cuman ada beberapa perbedaan antara store prosedur dengan anonymous block. Anonymous block tidak tersimpan di dalam database, sedangkan store prosedur tersimpan dalam database, sehingga prosedur yang kita buat sebelumnya dapat kita panggil kembali. Store prosedur termasuk dalam subprogram. Pada subprogram membahas dua materi, yaitu store prosedur dan store function. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu mengenai store prosedur. Cara pemanggilan store prosedur dan anonymous block itu berbeda. Jika anonymous block ketika dieksekusi akan langsung menghasilkan output. Sedangkan pada store prosedur, pertama yang dieksekusi yaitu create pada perintah penulisan store prosedur, lalu kita akan mengecek apakah sudah ada di dalam database. Dan terakhir baru kita tampilkan outputnya. Untuk codingan pada anonymous block itu sendiri ada declare, itu opsional, sedangkan di bagian begin dan end, di bagian executable itu mandatory, untuk exception-nya itu opsional. Pada prosedur, yang membedakan prosedur dengan anonymous hanya terletak pada codingan pertama. Jika anonymous menggunakan declare dan itu bersifat opsional, sedangkan pada prosedur itu menggunakan perintah create dan itu wajib. Nah, pada perintah create ini menandakan bahwa nantinya kita sudah membuat objek di dalam database. Jadi kita bisa memanggil kembali prosedur yang telah kita buat sebelumnya. Dan codingan ke bawahnya ini sama, ada begin, exception secara opsional, dan seperti biasa executable itu mandatory atau wajib. Nah, pada prosedur ini juga ada kan create or replace prosedur name parameter is atau s. Nah, ini kita bisa pilih is atau as nantinya pada codingan kita. Nah, untuk or replace sendiri itu kita gunakan ketika kita mengedit atau mengubah suatu codingan pada prosedur kita yang sebelumnya, makanya kita akan nantinya membuat or replace. Jika pertama kali, jika belum ada kesalahan atau kita pembuatan prosedur pertama, tidak perlu menulis or replace pada codingan kita. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke contoh satu. Di sini saya menggunakan run SQL untuk pemanggilan outputnya nanti. Dan seperti biasa untuk mengodingnya kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, pertama kita bikin dahulu filenya, file baru. Kita tulis misalnya yaitu contoh nama filenya .sql. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita coba buat seperti ini. Contoh di samping. Kita buat create procedure. Karena ini pertama, makanya tidak ada or replace. Kita buat, kan tadi pada prosedur itu ada namanya prosedur name, ada nama prosedurnya. Nah, nama prosedur yang ini kita bisa buat sendiri. Contohnya seperti prosedur 1. Nama ini kita buat sendiri dan itu terserah. Kita buat prosedur 1 untuk nama prosedurnya. Dan kemudian kita bisa memilih is atau as. Sini kita buat is. Kita buat executable-nya begin. Kita buat codingan sederhana saja untuk menampilkan output yang ada di sini.
dbms output line. Kita buat semuanya. Dan nah di bagian N ini kita buat juga nama dari nama prosedur tadi. Cuman di sini untuk nama itu bersifat opsional. Boleh kita buat atau tidak. N prosedur. Kita sesuaikan namanya seperti ini. Seperti biasa kita menggunakan run SQL. Pertama kita connect terlebih dahulu. Which is DBA password. Create user. Misalnya create user store. Identified by kita beri akses. Kemudian kita connect. Dan jangan lupa kita untuk mengaktifkan set server output on. Nah, kemudian kita akan memanggil file ini. Nah, tadinya saya menyimpan di D, nama file itu contoh SQL. Kita panggil. Nah, pada store prosedur ini, yang pertama adalah bahwa prosedurnya itu sudah tercreate. Sedangkan pada anonymous block itu, dia akan langsung menghasilkan outputnya. Nah, untuk memeriksa apakah prosedur kita ini sudah tersimpan di dalam database atau belum, maka kita buat perintahnya select di sini sudah ada, yaitu select object name from user procedure. Select object name from user procedure. Nah, ini sudah membuktikan bahwa prosedur yang kita buat itu sudah masuk ke dalam database. Nah, untuk menghasilkan outputnya, itu menggunakan perintah nah di sini ada execute, terus kita buat sesuai nama prosedur yang kita buat tadi. Nah, kita buat di sini execute dan apa tadi nama prosedur yang kita buat, yaitu adalah prosedur 1. Kita panggil execute prosedur 1. Nah, store prosedur akan menghasilkan data seperti ini. Nah, pertama yang dipanggil pertama yaitu adalah datanya sudah tercreate, yang kemudian kita mengecek apakah data kita sudah masuk ke dalam database. Yang terakhir yaitu adanya pemanggilan output yang terakhir. Nah, untuk kapan OREplace dipakai? Nah, OREplace ini dipakai ketika adanya pengubahan data pada isi file ini. Contohnya kita menghapus bagian nama. Nah, untuk di N ini tadi penulisan nama itu opsional. Nah, sudah kita hapus, ketika kita panggil lagi, nah, sudah dia sudah mengatakan create procedure itu sudah tercreate. Untuk bisa memanggil kembali, itu kita menggunakan OREplace.
Nah, ORIPLACE ini sebenarnya fungsinya yaitu dia akan menimpa prosedur kita yang sebelumnya. Buat ORIPLACE prosedur. Nah, kita coba panggil kembali. Nah, prosedurnya sudah tercreate. Selanjutnya kita akan mencoba contoh 2, yaitu memasukkan variabel. Untuk memasukkan variabel, kita buat di sini. Kita buat di bawah saja. Kita buat create prosedur. Kita buat nama prosedurnya yaitu prosedur 2. Prosedur 2. Sebelum kita menggunakan is, sekarang kita memakai as. Itu optional memilih is atau as. Kita buat variabel v nama. Tipe datanya itu varchar 2. Kita beri batas 30. Kita langsung beri defaultnya. Default. Untuk menyambungnya apa ya? Hai semuanya. Saya Rara. Coba di sini saya Rara. Nah, coba bagian executable-nya begin seperti biasa. Kita ambil ini saja. Kita masukkan variabelnya. V6. Seperti biasa kita enter terlebih dahulu. Coba kita panggil kembali di run SQL. Kita panggil. Ada warning. Procedure created with compilation errors. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Kita lihat apa yang salah. Di sini sepertinya ada kesalahan dalam penulisan. Sini harusnya tanda petik 1. Nah, coba kita buat. Coba kita cek kembali. Nah, dia mengatakan kalau ini sudah objeknya sudah terbuat. Maka di sini kita tuliskan ORIPLACE. Kita coba kembali. Nah, prosedurnya sama-sama sudah tercreate. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah dua prosedur ini sudah masuk ke dalam database. Select object name from user procedure. Ini garis bawah prosedur. Nah, kedua prosedur sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya kita akan melihat output dari prosedur 2. Karena sebelumnya prosedur 1 sudah. Dapat saja. Kita execute. Kita panggil ulang yang pertama yaitu execute prosedur 1. Nah, itu akan menghasilkan output yang create yang pertama. Selanjutnya itu kita akan mencoba menghasilkan output yang prosedur kedua. Execute prosedur
Tuh. Nah, hasilnya sama yaitu hai semuanya dan ditambah dengan variabel. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.